Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan membagikan suatu kisah yang sangat menarik, yaitu cerita fabel yang berjudul Perlombaan Antara Kelinci dan Kura-kura. Coba anak semua, udah pada tahu belum apa sih itu cerita fabel? Nah, cerita fabel itu adalah dongeng cerita yang menceritakan tentang hewan. Pasti anak-anak semuanya belum tahu kan bagaimana isi dari cerita antara kelinci dan kura-kura ini. Baik, Pak Guru akan menceritakan sebuah kisah perlombaan antara kelinci dan kura-kura, dan anak-anak semua harus mendengarkan ya dan menyimak isi dari cerita yang akan Bapak ceritakan. Semoga anak-anak semuanya dapat termotivasi dengan cerita ini. Baik, dalam cerita fabel ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama ada kelinci, kemudian ada kura-kura, dan ada serigala. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang ada pada cerita fabel yang akan Bapak ceritakan. Baik, anak-anak, langsung saja ke ceritanya ya. Di sebuah hutan kecil di pinggiran desa, itu terdapat seekor kelinci yang sangat sombong. Dia suka mengejek hewan-hewan kecil lainnya. Dengan kesombongan dia, hewan-hewan kecil lainnya seperti semut, lebah, siput, kura-kura, dan hewan kecil lainnya tidak menyukainya. Suatu hari, si kelinci angkuh itu sedang berjalan. Di perjalanan, dia sedang mencari musuh yang sangat lemah dan bertemulah dengan kura-kura. Tak lama, kelinci pun menyapa sang kura-kura ini. Kelinci bertanya, "Hei kura-kura, si lambat, jalan tidak cepat. Kamu jangan jalan aja dong. Lari begitu, biar cepat sampai tujuanmu." Mendengar perkataan dari kelinci, si kura-kura pun menjawab dengan lembut sekali. "Hei kelinci, biarlah. Memang aku jalannya lambat, tetapi aku akan sampai tujuanku dengan selamat. Karena jika cepat-cepat, nanti aku jatuh dan terluka." Mendengar jawaban dari si kelinci kura-kura ini, kelinci pun tidak terima. Lalu, kelinci menantang untuk mengadakan perlombaan balap lari. Kelinci pun berkata, "Hei kura-kura, bagaimana kalau kita adu lari? Kalau kau bisa menang, aku akan membagikan hadiah untukmu. Apapun hadiah yang kau mau, akan aku beri." Di dalam hati si kelinci mengatakan, "Hahaha, mana mungkin dia bisa mengalahkanku." Mendengar perkataan dari kelinci itu, kura-kura pun menjawabnya dengan bijaksana, "Wah kelinci, mana mungkin aku bertanding denganmu. Kamu kan bisa lari cepat, meloncat cepat, sedangkan aku hanya bisa berjalan selangkah sambil membawa rumahku yang berat ini. Jadi, tidak mungkin aku bisa melawanmu kelinci." Mendengar jawaban dari kura-kura ini, kelinci pun tetap angkuh sekali untuk menantang si kura-kura ini. Dengan kelinci itu berkata, "Gak bisa. Kamu gak boleh menolak tantanganku ini kura-kura. Pokoknya besok pagi aku tunggu kamu di bawah pohon beringin ini. Aku akan mengundang Pak Serigala untuk menjadi wasit kita." Kura-kura pun hanya bisa terdiam dan melongo. Di dalam hati kura-kura itu berkata,
Mana mungkin ya aku bisa mengalahkan si kelinci itu. Di keesokan harinya, si kelinci pun sudah datang terlebih dahulu dengan menunggu si kura-kura. Ia menunggu kura-kura dengan sombongnya di bawah pohon beringin itu. Pak Serigala pun sudah datang untuk menjadi wasit. Tidak lama kemudian, kura-kura pun datang dengan lambat sekali. Si kelinci pun melihatnya dan ia bersamaan menuju ke Pak Serigala sebagai wasit. Nah, di sini Pak Serigala pun membacakan aturan perlombaan balap lari. Ia berkata, "Peraturannya begini. Kalian mulai start dari sini, dari pohon garis di sebelah sana, di bawah pohon mangga itu. Apakah kalian bisa lihat?" Kemudian si kura-kura dan si kelinci ini menjawab secara bersamaan, "Bisa." Nah, tidak lama kemudian Pak Serigala memulai perlombaan dan ia berkata, "Hei kelinci, hei kura-kura, siapa yang bisa datang duluan di garis finish ini di bawah pohon beringin, itulah pemenangnya. Baik, mari kita mulai perlombaan kali ini. Saya hitung 1-3, mulai. Oke, 1, 2, 3. Kemudian kelinci pun dan kura-kura memulai perlombaan balap lari ini. Di awal-awal kura-kura memimpin perlombaan ini. Nah, di pertengahan perlombaan, kelinci segera meloncat untuk mendahului kura-kura. Kura-kura ini mulai lemah melangkah pelan karena dia keberatan dengan rumahnya. Di sela-sela pertandingan, kelinci pun mengejek kura-kura. Dia berkata, "Hei kura-kura, ayo dong lari, jangan cuma jalan dulu. Oke, karena kamu lambat, akan aku tunggu kamu di depan sana." Dengan sombongnya, kelinci pun menunggu kura-kura di depan. Nah, kura-kura pun tertinggal, masih di belakang. Tidak lama kemudian, si kelinci ini pun duduk sambil bernyanyi di pohon yang sangat rindang. Angin waktu itu sangat sejuk, sehingga membuat sang kelinci ini mengantuk. Dan tak lama, kelinci pun ketiduran. Dengan pelan-pelan tapi pasti, kura-kura melangkah sekuat tenaga. Dengan diam-diam, dia melewati si kelinci yang sedang tertidur ini. Dia di dalam hati mengatakan, "Wah, ini kesempatanku untuk menjadi pemenang perlombaan balap lari ini." Setelah mengatakan begitu, kura-kura pun melangkah, tetap melangkah sekuat tenaga hingga mencapai garis finish. Nah, ketika itulah kelinci pun terbangun. Betapa terkejutnya ia melihat si kura-kura sudah hampir sampai finish. Nah, melihat itu, kelinci pun bangun. Dengan sekuat tenaga, ia berlari dan meloncat untuk mengejar si kura-kura. Namun, sudah terlambat. Wasit Pak Serigala pun sudah menentukan. Ia berkata, "Wahai penonton yang setia, perlombaan balap lari ini yaitu dimenangkan oleh kura-kura." Disinilah kura-kura menjadi pemenang perlombaan balap lari. Si kelinci yang sombong dan angkuh ini pun terdiam terhenyak, seolah dia tak berdaya bahwa dia bisa tertidur di pohon itu. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana cerita dari babak tadi?
cerita fabel dengan judul Perlombaan Antara Kelinci dan Kura-Kura. Sangat seru kan? Menarik kan? Nah, coba tadi yang menjadi peran baik siapa? Yo. Ya betul. Yang menjadi peran baik atau protagonis adalah kura-kura dan Pak Serigala yang bijaksana. Kemudian yang memiliki sifat antagonis yang suka marah-marah, sombong itu adalah si kelinci. Nah, anak-anak semua dapat diambil untuk pesan moral dari cerita fabel di sini adalah kita sebagai seorang manusia biasa itu tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh angkuh dan tidak boleh menyepelekan orang lain. Karena ketiga sifat itu bisa merusak diri kita. Kita bisa dijauhi teman, kita tidak punya teman, lingkungan kita tidak asik karena kita tidak punya teman. Kemudian jika kita dengan sombongnya menyepelekan teman, tetapi apa yang kita sombongkan itu tidak terwujud, itu akan merasakan diri kita malu sekali. Jadi anak-anakku semuanya, kalian bisa mencontoh dari sifat kura-kura ini. Bisa kalian meneladani sifat dari kura-kura ini. Dia kura-kura walaupun jalannya lambat, dia sangat sabar. Kura-kura ini sangat sabar, tidak sombong dan tidak angkuh. Makanya hewan-hewan yang lainnya sangat menyukainya. Nah, anak-anakku semuanya, jika kalian tidak memiliki sifat sombong, kalian akan memiliki banyak teman. Lingkungan kalian menjadi nyaman, kalian bisa mengobrol dengan siapapun, dan bisa bermain dengan baik. Jadi, Pak Guru harap kalian tetap berpendirian baik dan berkarakter baik. Semoga cerita fabel ini bisa memotivasi kalian semuanya ya. Dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua untuk berbuat baik di lingkungan. Jangan lupa ya, jangan sombong, jangan angkuh, dan jangan menyepelekan. Saling menghormati. Karena kita sesama manusia di sini itu untuk menghormati. Seperti kalian ke Pak Guru kan menghormati. Nah, begitu. Nah, sekian ya dari Bapak. Semoga cerita ini sangat menghibur buat anak-anakku semuanya. Bila ada salah kata dari Pak Guru mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.